Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys, tentunya bersama NR Motovlog. Gimana kabarnya guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Di video sebelumnya saya sempat menyinggung ya guys mengenai apa itu namanya apakah bisa gitu ya di tahun 2022 ini kita menjadi seorang content creator, yaitu jadi seorang motovlog gitu guys ya. Dan di situ di video itu sudah saya jelaskan secara jelas, secara gamblang ya, apakah bisa. Di situ sudah saya jelaskan. Dan di sini saya akan menambahkan juga mengenai hal yang harus teman-teman perhatikan pada saat teman-teman mau memulai membuat konten motovlog ya guys ya. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu ya kalau misalkan kita mau jadi seorang content creator, yaitu motovlogger gitu ya. Ini kita seperti biasa guys, berangkat kerja lagi. Berangkat kerja lewat jalan Ciwastra, Bodogol gitu ya. Oke. Nah, kalau pengalaman saya sendiri ya teman-teman, dalam apa namanya, jadi jauh sebelumnya saya membuat konten motovlog gitu ya, hal yang pertama yang saya lakukan itu teman-teman, saya sering menonton channel-channel motovlog teman-teman. Kenapa sih harus sering menonton channel-channel motovlog gitu ya? Mungkin setiap metode gitu ya saya belum tentu bisa sama gitu, atau misalkan ketika diterapkan di teman-teman belum tentu bisa gitu. Tapi bisa saja teman-teman metode ini bisa teman-teman terapkan ya. Yaitu kalau saya sih seringnya nonton channel-channel motovlog teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah tiada lain teman-teman, sebagai motivasi buat kita, motivasi menjadi seorang motovlog tuh bagaimana. Yuk silakan Pak. Oke, tahan dulu teman-teman, tahan dulu ya, tahan dulu. Soalnya nggak bakal fokus kalau kita ini ya apa, nggak bakal fokus gitu kalau kita misalkan posisinya macet. Teman-teman, jadi seorang motovlog itu yang pertama, kalau saya teman-teman sebelum membuat konten sering-sering nonton channel motovlog. Tujuannya sebagai motivasi, tujuannya juga sebagai referensi. Susah banget nyebutin referensi teman-teman. Misalkan bingung nih mau bikin konten apa, isinya videonya apa gitu. Terus misalkan opening tuh kayak gimana, apa saja sih yang harus disampaikan dalam opening, apa saja sih yang harus disampaikan dalam materinya nanti gitu ya, atau tema yang mau teman-teman sampaikan gitu. Nah itu saya sering amati itu dari channel-channel besar gitu, channel-channel besar, channel-channel yang memang sudah terakui ya teman-teman. Oke, kenapa ini? Sabar ya, baca teman-teman. Nah jadi harus nonton channel-channel besar ya. Tujuannya itu tadi supaya kita termotivasi, ada referensi yang nantinya teman-teman pun tidak kikuk gitu pada saat membuat video tuh. Jadi ternyata kayak gini nih seorang motovlog tuh kalau di jalan gitu, openingnya tuh kayak gini. Maksudnya bang suruh niru, bukan niru ya, tapi teman-teman bisa saja ATM. Mungkin teman-teman singkatan ATM itu sudah familiar ya. ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Tidak mesti harus sama ya dengan seorang motovlog yang sudah terkenal gitu teman-teman. Tapi teman-teman bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman. Yang penting langkah-langkahnya saja itu tidak jauh gitu. Itu teman-teman. Sini Bodogol macet ya. Nah kemudian ini lagi macet.
Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah menonton nih, sering-sering nonton channel motovlog ya. Nah, kalau sudah ada referensi, teman-teman baru bisa sedikit-sedikit baru teman-teman bisa menyiapkan peralatan teman-teman. Tentunya kalau misalkan motovlog yang harus disiapkan ya, yang pertama teman-teman harus punya motor gitu ya. Ya namanya juga motovlog atuh kalau nggak ada motor. Jadi motovlog itu kan motovlog motor. Nah, jadi teman-teman harus siapkan motor. Motornya motor apa bang? Ya bebas lah motor mah. Intinya sih bagusnya ya, rekomendasinya motor yang isi ya, jangan yang bodong. Karena kan seorang motovlog tuh nanti keluar kota kah, atau misalkan kemana gitu, jalan-jalan yang memang di situ sudah biasa ada polisi gitu ya, atau misalkan ada razia. Kalau motornya kosong kan nanti teman-teman malah barabe. Kayak gitu ya. Jadi motornya yang isi, surat-suratnya juga siapkan, mulai SIM, STNK kayak gitu ya. Kalau sudah siap itu teman-teman, kalau motornya sudah siap, sudah ada, nah teman-teman kan nggak mungkin atau motor hungkul, harus ada yang namanya kamera ya, atau action cam. Nah kalau action cam untuk pemula gitu, saya juga sama teman-teman nih masih pemula. Kalau saya belinya action cam Xiaomi Yi ya, Xiaomi Yi Indonesia itu udah cukup lah. Saya aja dari dari video yang saya upload ke YouTube itu teman-teman, semuanya itu saya menggunakan Xiaomi ya. Saya menggunakan Xiaomi dan teman-teman bisa lihat kualitasnya seperti apa gitu. Nah cuman kalau untuk Xiaomi itu ya teman-teman, mic-nya itu belum di-mode ya, belum di-mode. Jadi teman-teman harus di-mode dulu gitu Xiaomi-nya. Nah kayak gimana sih bang nge-mode mic gitu ya? Kayak gimana nge-custom bisa? Karena kalau misalkan menggunakan mic yang internal bawaan Xiaomi-nya teman-teman, itu nanti suaranya kurang jelas gitu. Kayak teman-teman sekarang nih yang kan teman-teman dengar ini menggunakan Xiaomi dan mic-nya itu sudah di custom teman-teman ya, sudah di custom sehingga terdengar suaranya jelas, enak gitu ya. Banyak lah di YouTube juga tutorial-tutorial cara custom mic Xiaomi Xiaomi Yi gitu ya. Atau misalkan kalau teman-teman belum bisa custom ya bisa ke orang-orang seorang servis elektronik gitu ya, bisa teman-teman. Jadi di situ juga nanti bisa lah. Kalau nggak salah harganya tuh 100 berapa gitu nge-mode mic itu tuh. Kalau saya waktu itu saya kebetulan karena saya senang ngoprek gitu ya teman-teman, senang nyolder, alhamdulillah. Jadi saya bisa mode sendiri. Jadi nggak nyuruh orang atau pakai jasa gitu. Jasa nge-mode mic enggak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah ada action cam-nya, ya udah teman-teman tinggal langsung mulai aja. Nah, Bang, kalau kontennya ngebahas apa? Nah, teman-teman gini. Kalau misalkan kita mau bikin motovlog, kemudian kita bingung dengan kontennya tentang apa, teman-teman bisa mulai dari kesukaan teman-teman tuh apa. Kalau misalkan saya mah sukanya tuh makan-makan gitu ya, makan-makan atau mengunjungi tempat-tempat kuliner, bisa saja teman-teman. Jadi seorang motovlog tuh nggak mesti harus ngebahas motor gitu ya. Jalannya ketutup Jadi nggak mesti harus ngebahas motor gitu. Saya aja teman-teman bukan orang motor, saya nggak ngerti, saya nggak paham gitu yang berkaitan dengan motor. Tapi ya saya menyampaikan apa saja yang saya suka aja gitu. Kayak gini sekarang saya coba membuat konten mengenai seorang motovlog pemula gitu, apa saja yang disiapkan. Bisa aja teman-teman kayak gitu dibahas nanti apa saja. Atau misalkan teman-teman sukanya kuliner, bisa saja dibahas mengenai makanan. Misalkan review tempat di sini makanannya begini gitu ya. Bakso terenak se-Kabupaten Bandung misalnya. Kayak gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman bahas kalau konten. Jadi kenapa saya awalnya teman-teman harus sering nonton channel-channel besar yang yang motovlog itu ya teman-teman, itu biar teman-teman nanti ada referensi atau ada ide buat konten gitu, ada ide buat videonya itu teman-teman. Pokoknya intinya mulai aja dulu teman-teman. Kalau sudah mulai mah nanti juga insya Allah ya akan terasa lah
Jadi jangan bilang susah tapi belum melangkah. Ya teman-teman, cek orang Sunda teh mah ulah keok saacan dipacok gitu. Jadi mulai aja dulu. Nanti juga kalau kita sudah terbiasa ya. Oke, punten teh. Oke. Kalau sudah terbiasa mah nanti teman-teman bisa lah. Mungkin itu saja untuk kali ini gitu ya teman-teman. Hal yang harus disiapkan untuk seorang motovlog. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Ketemu lagi nanti di next video bersama saya NR Motovlog. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah nyampe. Dadah.